Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farid Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Terus suarakan kasus Subang, 3 poin yang belum terselesaikan. Obstruction of justice, yayasan atau sekolah ataupun status MAA. Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Kemarin sedang ramai ya berita masalah pergantian PH, pendampingan hukum untuk Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi dari Pak Rohman Hidayat kepada mohon maaf saya Kak siapa nama kalau Bang Fri menyebutnya Kak Lis, mohon maaf sekarang. Pokoknya pergantian PH aja ya, saya lupa namanya. Nah, kalau saya tidak terlalu membahas masalah apa yang akan terjadi nanti. Karena kenapa? Saya lebih membahasnya adalah kenapa kok ada pergantian PH pada saat detik-detik akhir gitu loh ya. Ini aja yang pengen saya bahas tuh kenapa gitu. Ada pergantian PH. Sekali lagi kalau masalah materi saya tidak terlalu akan membahas ya. Karena kalau saya lihat dari perbincangan Bang Furi dengan PH dan Ibu Mimin bertiga, masih ada kata-kata masih mengkorek-korek 497 yang ada di berkas poin ya, poin 497 poin yang ada di berkas masih dikorek-korek, berarti masih proses pengkorek-korekan. Apa namanya ya wajar karena namanya PH baru kan, berarti akan cukup kerja keras, di mana akan terus mengulang dari awal kan. Pasti kronologisnya seperti apa, semua poin-poin akan dipelajari, kemudian juga akan mencari-cari info dari baik itu dari Ibu Mimin tersendiri, Pak Yosep, Abi dan Arigi ya, mencari informasi ya pasti banyak yang harus dicari informasi dan ini sangat kerja keras ya. Walaupun sempat kita dengar tadi ada penyampaian bahwa feeling intuisinya bahwa Pak Yosep tidak bersalah, Ibu Mimin tidak bersalah. Kalau saya sih menanggapinya kita apresiasi sajalah ya. Kita apresiasi semua hal-hal yang memang berkaitannya memang ada upaya-upaya yang dilakukan, kita apresiasi. Ya tinggal silakan saja, tinggal buktikan kalau memang Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi tidak bersalah ya tinggal dibuktikan saja. Karena kan ya untuk bisa membuktikan itu jelas satu kan ini sudah vonis hakim ya, sudah 20 tahun, 4 tahun. Kalau Pak Yosep sudah 20 tahun. Banding sudah ditolak ya, sekarang ada kasasi ya. Ya itu silakan kita buktikan saja sampai di mana perjuangannya nanti ya yang PH baru ini. Kemudian akan ada kasasi. Kasasi itu akan menolak putusan dari PN ataupun pengadilan tinggi ya, PN Bandung, PN Subang dan pengadilan tinggi Jawa Barat di Mahkamah Agung. Nah, kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi yang coba saya akan bahas adalah sekarang masalah kenapa Pak Yosep mengganti pada saat detik-detik akhir. Jadi suatu pertanyaan ini kan, sebenarnya jadi suatu pertanyaan. Siapa ini yang mencabut ini kan? Mencabut ini apakah Pak Yosep yang mencabut atau Pak Rohman yang mencabut gitu kan? Saya mencoba menghubungi tadi malam langsung ke Pak Rohman Hidayat by Wawa ya. Bahwa memang dicabut katanya gitu oleh Pak Yosep. Ya disampaikan demikian ya, dicabut oleh Pak Yosep. Kalau misalkan demikian ada apa? Apakah ada ketidakpuasan dari Pak Yosep terhadap pendampingan Pak Rohman Hidayat? Kan ini suatu pertanyaan. Apakah ada ketidakpuasan? Kalau misalkan ada ketidakpuasan, misalkan di mana ketidakpuasannya? Tentu ini suatu pertanyaan sebenarnya ya. Suatu pertanyaan. Cuman di detik-detik akhir gitu kan. Di detik-detik akhir pada saat Pak Rohman Hidayat sudah melakukan upaya perjuangan dari awal sehingga 3 tahun kurang lebih sampai ujungnya harus dicabut oleh Pak Yosep. Nah ini artinya bahwa
ya tadi, apakah ada ketidakpuasan, ya, ataukah ada pengen mencari yang lebih gitu. Nah, kita tidak tahu ya. Apakah mau mencari yang lebih, maksudnya mencari lebih itu mungkin mencari sesuatu hal yang mungkin belum disampaikan oleh Pak Rohman, mungkin dia mencari yang lebih atau gimana. Nah, kita tidak tahu itu semua. Hanya Pak Yosef, Ibu Mimin yang bisa menerangkan itu semua ya. Kenapa demikian? Ya mungkin juga alasannya mungkin tidak bisa disebutkan sebenarnya seperti apa ya. Nah, kembali lagi bahwa Pak sempat waktu kemarin Bang RD sempat cerita juga di channelnya Bang Puri. Nah, sempat juga menjadi pendampingan hukum, sudah tanda tangan Bang RD, tapi akhirnya dicabut kembali dalam hitungan jam ya, dalam hitungan jam dicabut kembali itu Bang. Dari Pak Yosef ada upaya-upaya seperti itu, upaya-upaya memang untuk mengganti ya seperti itu. Ada apa sebenarnya ini yang membuat Pak Yosef seperti itu? Dan upaya apa yang akan dilakukan? Apakah memang upaya untuk bahwa Pak Yosef ingin dibebaskan dari hal ini? Mungkin arahnya ke sana, ya, secara tidak langsung arahnya ke sana. Karena upaya-upaya hukum selalu dilakukan oleh Pak Yosef, ya, dari mulai pra-peradilan, kemudian banding, ya, sekarang juga karena katanya mau ada kasasi juga. Ya, ini sebenarnya penentuan di kasasi ini, ya, di kasasi ini adalah penentuan bagaimana nantinya akan ingkrah apa tidak. Karena kalau untuk novum atau PK itu kan butuh waktu. Kecuali kalau memang sudah ada novum baru ya, hal-hal yang baru nantinya, ya itu butuh waktu sebenarnya. Nah, kasasi ini kalau memang akan diajukan di tanggal 9 kalau nggak salah tadi disampaikan ya, tanggal 9 ya. Kita lihat saja hasil daripada kasasi nanti berapa minggu kalau nggak salah, 14 hari kalau nggak salah ya. Kita lihat saja hasil dari kasasi, kalau nanti misalnya sudah jelas, ya bisa ingkrah kalau gitu. Dan tentu keputusannya akan menentukan nanti posisi status Ibu Mimin, Abi, dan Arigi setelah upaya hukum ini dilakukan. Makanya kalau kita pengen menunggu status Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, nanti kita lihat hasil putusan daripada kasasi yang kalau memang benar jadi bahwa kasasi ini akan dilaksanakan atau akan diminta upaya hukum ini. Nah, status Ibu Mimin, Abi, dan Arigi akan ditentukan setelah hasil putusan kasasi nanti. Kita tunggu saja seperti apa. Ataukah akan lebih duluan? Nah, kita tidak tahu ya. Itu hanya pihak kepolisian dan pihak kejaksaan nanti yang akan memberikan informasi. Ya, di selentingan suara ya, di lentingan suara informasi-informasi ya, tetap kita yakin bahwa 3 poin akan terlaksana di bulan September ini. Yakinkan itu semua, September, Oktober ya. Tapi jangan sampai lupakan masalah yayasan sekolah. Jangan sampai terabaikan ini ya, karena ini pun penting. Di samping hal yang lain, masalah yayasan terus suarakan. Karena yayasan dan sekolah sudah terindikasi adanya pelanggaran. Jangan sampai dilupakan ini, jangan sampai terlepaskan, dan jangan sampai terabaikan. Viralkan terus dan suarakan terus, terutama yayasan dan sekolah. Karena di sana ada benang merah yang bisa ada berkaitannya dengan kasus Rajapati. Terus kejar yayasan dan sekolah karena sudah terindikasi ada pelanggaran di sana. Ya, kalau sudah ada pelanggaran, kenapa kok begitu alot ya? Jelas-jelas pelanggarannya. Apalagi disampaikan bahwa ada pemalsuan, ini sudah jelas. Segeralah. Dan terus kita tugasnya hanya berkuar-kuar ke tugasnya. Tugas kita tuh hanya terus bersuara saja. Kita tidak bisa ada upaya lain ya. Karena yang berhak untuk berupaya adalah mereka-mereka yang punya kemampuan di hukum ya. Kita hanya bersuara saja. Bersuara terus 3 poin, obstruction of justice, sekolah, yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.